Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna fi ibadikas salihin. Subuhun kudusun Rabbuna wa Rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat jamaah salat maghrib Masjid Jami Al-Mubarakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segenap jamaah yang mengikuti secara live kajian dari YouTube Masjid Jami Al-Mubarakah yang insyaallah mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang senantiasa menghadirkan nikmat demi nikmat kepada kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Dan kita berharap kita menjadi hamba Allah yang setiap saat dalam kehidupan kita tinggi syukurnya dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam terus menerus kita persembahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah kita dan qudwah kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menuntun kita dan membimbing kita sebagai umatnya minaz zulumati ilan nur, dari zaman yang penuh kegelapan menuju zaman yang penuh dengan cahaya ilahiyah. Dan kita berdoa dan berharap semoga kita di yaumil akhir digabungkan bersama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sering mendengar kata tawakal. Bahkan kita pun sering mengucapkan kata tawakal tersebut, yang maknanya adalah ketika seorang hamba mewakilkan urusannya atau menyerahkan urusannya kepada Sang Pencipta. Tawakal dalam Islam itu dilakukan setelah kita berusaha melakukan kerja keras maksimal. Setelah itu barulah kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai zat penyempurna dari apa yang telah kita usahakan. Ketika kita berada dalam kondisi pandemik, kita berusaha maksimal untuk menjalankan protokol kesehatan. Kita berusaha maksimal untuk mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan vitamin.
Itu usaha maksimal kita. Setelah itu barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak ada hamba Allah tanpa usaha lalu dia bertawakal kepada Allah, maka itu adalah hal yang sia-sia. Salah seorang sahabat Nabi pernah datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berjumpa dengan Rasul, sedangkan onta yang ia miliki diletakkan begitu saja di depan rumahnya Rasul. Rasul bertanya kepadanya, di mana engkau letakkan ontakmu? Saya letakkan saja di depan. Sudah kau ikat? Tidak ya Rasul, saya bertawakal. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'kilha, summa tawakkal 'ala Allah." Kau ikat onta tersebut terlebih dahulu, baru setelah itu engkau bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah esensi tawakal yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh salah seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, bahwasanya suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensitir firman Allah, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Sampai pada firman Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Nabi mengulang beberapa kali firman Allah tersebut, lalu Nabi mengatakan, kalau seumpamanya setiap hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala dia tawakal kepada Allah dengan betul-betul tawakal, seperti seekor burung yang keluar di pagi hari dan pulang di sore hari. Keluar di pagi hari dalam keadaan perutnya kosong. Burung kalau terbang pagi-pagi itu perutnya ada isi tidak? Tidak ada. Tapi dia pulang di sore hari dalam keadaan perutnya penuh, terisi. Dia bisa saja menemukan segala macam jenis makanan yang dapat dia konsumsi. Bahkan ada yang dia bawa pulang buat anaknya. Burung saja usaha lebih dahulu baru tawakal. Ada burung dia diam tidur pagi-pagi? Tidak. Keluar dia. Dia keluar. Dia pergi cari. Dan dia dapat. Dan coba kita perhatikan burung ketika dia cari, ada batas waktunya. Kita manusia saja yang ketika berusaha tanpa batas waktu. Burung keluar pagi, pulang jam berapa? Sore dia pulang jam 5. Pernah lihat ada burung pulang jam 9 malam? Kita manusia pulang jam 10, jam 11. Kadang-kadang kita berangkat lebih cepat dari burung. Ya. Burung dia keluar. Pagi dia keluar. Pulangnya sore, penuh perutnya. Sebenarnya manusia juga bisa seperti itu. Tetapi manusia setelah dibayang-bayangi oleh al-hakumut takatsur. Jiwanya diisi dengan berlomba-lomba untuk menumpuk-numpuk hartanya. Padahal harta dia yang sesungguhnya adalah apa yang dia lakukan di jalan Allah, itu harta abadinya. Adapun yang dia tinggalkan menjadi hak ahli warisnya, menjadi hak orang-orang yang ia cintai di dunia, menjadi hak orang-orang yang berada di sekitarnya. Makanya kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering mengatakan, anak Adam sering berteriak, mali, mali, mali. Hartaku, hartaku, hartaku.
Kata Nabi, dia tidak tahu hartanya cuma 3. Yang pertama, apa yang dia makan kemudian dia buang kembali. Enak kayak apapun, pasti dibuang. Dan yang dia makan saja. Ini pulang dari sini beli martabak 2 kotak, bawa ke rumah. Pas dibuka makan, banyakkan anak kita, dari kita. Kita cuma makannya 3 potong. Itu harta kita yang 3 potong itu. Yang lain itu bukan harta kita. Ada beli jus, kita simpan, taruh di kulkas, buat minum besok. Besoknya pas mau ambil udah nggak ada. Ternyata tadi malam anak kita lagi nonton bola, minum jus. Lagi bola kan, lagi ada tontonan bola tuh. Dia minum tuh jus, pagi kita mau lihat ambil jus udah nggak ada. Bukan harta kita, memang kita yang beli. Pakai duit kita. Ini harta yang pertama. Yang kedua, yang engkau pakai kemudian menjadi lapuk dan usang, kata Rasul. Baju. Sekarang ini yang hadir di sini masih bisa pakai baju SMA. Aneh yakin nih, waktu SMA kurus-kurus semua nih. Cungkring semua. Coba pakai lagi baju SMA. Enggak ada. Yang engkau pakai jadi lapuk dan usang. Mobil pakai 5 tahun, 6 tahun, minta diganti. Udah mulai ngerongrong sana, ngerongrong sini. Servis sana, servis sini. Yang kedua itu kata Nabi, yang engkau pakai lapuk dan usang. Rumah yang kita tempati 60 tahun yang lalu bukan rumah kita. 60 tahun akan datang belum tentu rumah kita. Sudah jadi hak-haknya orang lain. Ada yang rumahnya dia baru tempatin sebentar udah nggak jadi rumah dia, digusur, pindah deh. Ini yang kedua. Yang ketiga, yang engkau sedekahkan, kemudian engkau petik hasilnya di hari akhir, kata Rasul. Itu harta itu, cuma 3 itu. Yang ketiga itu, kata Nabi, sedekahkan, petik hasilnya di hari akhir. Buat masjid, buat pesantren, buat kurban. Kurban, keluarin uang sekarang ikut kurban kolektif, nanti panennya kapan? Hari akhir. 3 itu. Kita kembali kepada konsep tawakal ini. Ada ungkapan, an ta'khudha bil asbab ka'annaha kullu syai' wa an tatawakkal 'ala Allah ka'annaha laysat bisyai'. Ketika engkau menghadapi pekerjaan, persoalan, problem, maka lakukanlah usaha maksimal. Seakan-akan itu adalah puncak daripada pekerjaanmu. Setelah itu, engkau bungkus dengan tawakal kepada Allah, seakan-akan kerja kerasmu itu tidak ada nilai apa-apa jika disandingkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ungkapan ini mengajarkan kepada kita bahwasanya orang mukmin itu berbeda sama yang belum beriman itu. Orang mukmin dia berusaha maksimal secara duniawi tapi tidak berhenti di situ.
usaha maksimal secara duniawi itu disandingkan dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat dalam Al-Qur'an kisah tentang tawakalnya para nabi-nabi. Para nabi-nabi itu ketika mereka berdakwah, di dalam Al-Quran itu dikisahkan bahwasanya setiap nabi-nabi yang Allah utus itu mereka berhadapan dengan setan dari bangsa jin, setan dari bangsa manusia. Ada syayatinul jin, ada syayatinul ins. Setan dari bangsa jin seperti Nabi Ibrahim itu kan diganggu juga dari setan dari bangsa jin yang berbentuk kakek-kakek yang sok bijak begitu, kemudian memberikan petuah-petuah agar Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi wassalam tidak jadi menjalankan apa yang Allah perintahkan kepada mereka berdua. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam menghalau setan dari bangsa jin ini yang berwujud manusia pada waktu itu dan mengusirnya dan melemparnya dengan batu yang kita orang-orang haji melakukan jumrah itu. Sama juga ketika Nabi Nuh, diriwayatkan dalam kitab Sunan Abu Daud, Nabi Nuh alaihi salam ketika dia membuat perahu, lalu dia masukkan seluruh makhluk berpasang-pasangan, seluruh makhluk berpasang-pasangan dimasukkan ke perahu itu, naik semuanya. Ketika Nabi Nuh melakukan inspeksi, kontrol, Nabi Nuh alaihi salam melihat ada seorang aki-aki sendirian tanpa pasangan. Makanya aki-aki jangan sendirian. Sendirian, gak ada pasangannya. Ditanya sama Nabi Nuh, kau siapa nih? Mana pasanganmu? Pasangannya gak ada. Ya semua ditaruh pasang-pasangan. Ketahuan dia. Ngaku dia. Ya, perwujudan dari iblis yang berwujud laki-laki tua. Ngapain kau di sini? Kata Nabi Nuh. Dia bilang apa? Saya mau ganggu ini pengikutmu. Mau saya ganggu mereka. Mau saya jadikan mereka yang ada di kapalmu ini wujudnya, fisiknya bersamamu, tapi hati mereka tidak bersamamu. Godaan. Ada orang datang ke majelis nih, tubuhnya di masjid ini, tapi pikirannya kemana-mana. Setan lagi ganggu dia itu. Ada orang lagi sholat juga begitu kan? Lagi sholat. Ini lagi sholat. Tubuhnya lagi sholat. Tapi pikirannya tidak sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akhirnya Nabi Nuh usir dia. Suruh dia keluar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat yang pertama, tawakalnya Nabi Yunus alaihi salam. Ketika dia berada dalam perut ikan, Nabi Yunus berusaha keluar, berusaha maksimal untuk keluar, tidak bisa keluar. Lalu dia bermunajat kepada Allah yang kita kenal dengan tasbihnya Yunus alaihi salam, yang tasbihnya itu mengandung unsur tawakal. Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia bilang sama Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau. Jadi dia merasa bahwasanya usaha kerasnya itu tidak ada nilai jika disandingkan dengan Allah yang maha hebat,
maha kaya, maha kuat, maha perkasa, maha segalanya. La ilaha illa anta. Mengajarkan kepada kita ketika musibah, cobaan demi cobaan mendera kehidupan kita, kita periksa lagi nilai tauhid kita. Kita periksa lagi pengesaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cari tahu lagi sudah sejauh mana sandaran kita begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta. Subhanaka. Berikutnya diiringi dengan kata subhanaka. Maha suci engkau Allah. Allah maha suci. Bisa saja dalam kehidupan kita, kita sering mencederai kesucian ilahiyah. Kita lebih memuliakan makhluk ketimbang sang khalik. Nabi Yunus bilang subhanaka. Inni kuntu minaz zalimin. Sesungguhnya aku menjadi bagian orang yang berlaku zalim. Kenapa Nabi Yunus menghakimi dirinya sendiri? Dia mengatakan dirinya zalim. Padahal yang menzalimi dia siapa? Kaumnya. Tapi ketika dia berada dalam perut ikan, dia bilang, ya Allah, bisa saja ini karena saya berlaku zalim. Ada kesalahan-kesalahan yang tanpa saya ketahui yang engkau murka. Sehingga saya berada pada kondisi seperti ini. Nabi Yunus ucapkan itu. Maknanya ketika ada ujian yang mendera kehidupan kita, tak perlu tunjuk hidung A, B, C, D. Tetapi kita periksa kembali masing-masing kita. Jangan-jangan masing-masing dari kita ini punya saham atas kezaliman itu. Lalu apa yang terjadi ketika itu dibaca? Ketika doa itu dibaca, kata Allah, fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Maka kami kabulkan baginya permintaannya, harapannya, keinginannya, maksudnya. Nabi Yunus munajatnya itu tidak ada kata minta keluar dari perut ikan. Ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Tapi kan keinginan dia kan keluar. Tidak diucapkan oleh Nabi Yunus karena Nabi Yunus tahu Allah Subhanahu wa taala faham apa yang dia inginkan. Jadi munajatnya Nabi Yunus alaihi salam itu munajat penyerahan diri. Munajat yang mengandung unsur tawakal yang begitu dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang fastajabna lahu. Kami kabulkan. Kami penuhi keinginannya. Harapannya kami hadirkan, kata Allah. Wa najjaynahu minal gham. Kami selamatkan dia Yunus alaihi salam dari kenestapaan dan kemeranaan. Keluar dari perut ikan tanpa sedikit pun lecet dan cacat. Itu Allah katakan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin. Demikian kami Allah menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kita kaum mukminin harus pahami bahwasanya Allah akan menyelamatkan orang-orang mukminin. Tinggal kembali kepada kita hamba Allah yang mukminin, bagaimana kita merajut hubungan mesra dan intim kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu kalaupun dia kalah sekalipun dia tetap menang. Contohnya Nabi Musa alaihi salam ketika berhadapan dengan Fir'aun. Kalau kita lihat sejarahnya Nabi Musa ketika berhadapan dengan Fir'aun. Yang menguasai
Medan laga itu siapa? Firaun kan? Yang punya kekuasaan siapa? Firaun. Yang punya duit banyak siapa? Firaun. Yang punya kebijakan siapa? Firaun. Yang punya undang-undangnya siapa? Firaun. Yang arogan siapa? Firaun. Musa datang temui Firaun, tidak arogan. Yang dia ucapkan di hadapan Firaun apa? Qaulan layyina. Ucapan yang lembut. Tidak kasar. Dan itu Allah yang suruh. Kenapa Allah suruh ucapkan dengan ucapan yang lembut, tidak kasar? Kalau kasar, konyol. Kalau kasar, langsung dia selesai Nabi Musa. Halus. Tapi tidak digubris, nggak apa-apa. Pengikutnya semakin bertambah. Firaun merasa khawatir. Ini bakal jadi konspirasi baru, ditakutkan seperti itu. Rapat sama pengikut-pengikutnya, merencanakan menghabisi Musa alaihissalam. Nabi Musa akhirnya tahu. Nabi Musa ketika tahu, apakah Nabi Musa berhadapan? Udah deh, kita tawakal deh, kita hadapi dia. Enggak. Nabi Musa ukur. Nabi Musa mengukur. Jumlah pasukannya enggak sebanding. Senjata dan amunisi enggak sebanding. Kekuatan tidak sebanding. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Lari. Lari kan? Kan lari. Dan dikejar. Kesannya kalah nggak tuh? Kalah kan? Kan lari dan dikejar. Bisa jadi ya, kalau kita ilustrasikan, mungkin saja ketika sedang dikejar itu, yang mengejar Nabi Musa bilang apa? Katanya kau Rasul, kok kabur? Mungkin ada yang ngomong begitu. Alah Rasul katanya, mana Tuhan kamu yang bisa bela kamu? Ya, sambil ngeledek mungkin. Lari Nabi Musa. Tapi menang nggak? Menang. Nabi Musa bilang apa? Sambil menyuruh pengikutnya untuk lari menghindar Firaun. Inni uztu bi rabbi wa rabbikum. Aku Musa alaihi salam berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Firaun yang merasa dirinya Tuhan, palsu. Tuhan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada Tuhanku dan Tuhan kalian. Allah turunkan bantuan, tawakalnya Nabi Musa itu. Firaun yang lari kejar ditenggelamkan. Menang tidak? Menang. Menunjukkan bahwasannya hamba Allah yang beriman kalau berada pada kebenaran, pada titik kebenaran, pada nilai kebenaran, walaupun dia terkesan kalah dalam kacamata duniawi, dia pasti bakal dimenangkan. Contohnya Nabi Musa. Asalkan dia benar-benar berada pada jalur kebenaran dan konsisten dalam kebenaran. Kita kan sering berbicara tentang kebenaran. Tapi yang paling sulit itu menjadi benar. Banyak orang belajar tentang kebenaran, tetapi akhirnya tidak mampu menjadi benar. Banyak orang belajar hukum. Dia belajar sekolah sampai sekian tahun. Ditanya untuk apa? Untuk menegakkan keadilan. Benar kan? Tetapi setelah dia menguasai tentang hukum tersebut, ternyata dia tidak mampu menjadi orang yang benar. Ada juga orang belajar agama dengan berharap dia menjadi orang yang baik, yang benar, yang saleh, tetapi ternyata di kemudian hari agama itu yang dipelajari agama yang benar, dia belajar Islam.
Tapi di kemudian hari dia tidak mampu menjadi orang yang benar. Ada orang belajar tentang hitung-hitungan, akuntansi dan lain sebagainya dengan harapan dia menjadi orang yang benar-benar jujur dalam angka-angka. Dan ternyata dengan kepandaiannya dia tidak mau menjadi orang yang benar. Tapi kalau benar-benar jadi orang yang benar, Nabi Musa dia benar. Walaupun terpojok sekalipun, Allah yang maha benar itu, Allah yang maha benar datang menurunkan bala bantuannya. Nabi Hud alaihissalam juga di Al-Quran dan surat Hud. Begitu juga berhadapan dengan orang-orang yang berusaha untuk melakukan hal-hal buruk di belakangnya. Nabi Hud bilang apa? Fakiduni jami'a thumma la tunzirun. Lakukanlah niat-niat jahat semau kalian di belakangku yang tidak mampu aku mendeteksinya. Lakukanlah semau kalian sepuas kalian dan jangan setengah-setengah. Inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Itu kata Nabi Hud. Tawakkaltu 'ala Allah. Ma min dabbatin illa huwa akhidhun binasiyatiha. Tidak ada sesuatu di pentas bumi ini, makhluk sebesar apapun, segagah apapun, sekuat apapun, atau makhluk yang sekecil apapun, illa huwa akhidhum binasiyatiha, kecuali berada di bawah genggamannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para nabi-nabi Allah abadikan di Al-Quran, bagaimana mereka menghadirkan tawakal yang kita dapat mengambil pelajaran dari mereka dan kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mampu menguatkan kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari sama-sama ikuti saya sebelum kita tutupin majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkalna 'ala Allahi wala haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah, hasbunallah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa bihaqqi sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.